Salam jumpa anak-anak, kita ketemu kembali dalam pembelajaran tema yang keempat. Nah, pada pembelajaran tema 4 ini atau pada tema 4 ini kita lebih banyak belajar tentang pantun. Nah, apa itu pantun dan bagaimana pantun itu kita akan mulai pelajari hari ini. Jadi kalau pada tema 3 yang lalu yaitu tentang pembelajaran yang berhubungan dengan iklan, ya, iklan media cetak dan iklan media elektronik. Nah, dan berbagai bentuknya serta langkah-langkahnya. Nah, pada hari ini kita berbeda pembahasannya, yaitu tentang pantun. Yang kita pelajari hari ini adalah pembelajaran 1 sampai dengan ke-3. Nah, kita mau melihat dulu pengertian dari pantun. Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Apa ciri-ciri dari pantun? Pantun itu memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi yang lainnya. Ciri-cirinya nanti kita akan temukan pada slide-slide berikutnya ini. Jadi dia berbeda dengan puisi, ya. Kalau puisi itu bisa berbait-bait, kalau pantun sudah tertentu saja dia. Satu bait itu terdiri dari 4 baris. Lalu dia memiliki rima yang atau sajak yang sudah ditentukan. Jadi berbeda dengan puisi. Nah, perhatikan contoh pantun berikut ini. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jongkat-jongkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Nah, ingat, dalam pantun itu selalu terdiri dari 4 baris. Ini baris 1, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Nah, yang diberi tanda ini baris pertama dan kedua itu dinamakan sampiran, ya. Nah, apa itu sampiran? Itu bisa kamu buka di buku paket halaman ke-6, ya. Jadi sampiran itu merupakan hanya pengantar rima atau sajak, ya, supaya nanti pas polanya itu AB, ya. Nah, lihat baris ketiga dan keempat itulah isi, ya. Nah, jadi isi di situ maksudnya adalah tujuan pantun atau maksud pantun itu dibuat, ya. Jadi baris pertama dan kedua ini tidak ada sangkut pautnya dengan baris ketiga dan keempat. Nah, baris pertama dan kedua itu lebih sebagai hiasan atau bunga-bunganya, supaya bagaimana nanti cocok pola sajaknya dan berikutnya indah didengar pantun tersebut. Jadi tidak ada maknanya ini, jangan dicari-cari artinya. Tapi kalau baris ketiga dan keempat itu memiliki tujuan, ya, memiliki maksud penulisan, ya. Nah, apa ciri-ciri dan jenis pantun? Nah, ciri-ciri pantun tadi yang pertama adalah bersajak AB. Ini dia AB. Berikutnya terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Jadi tidak boleh lebih, hanya 4 baris setiap baitnya. Lalu setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata, ya. Maksudnya panjang satu kalimat pantun itu hanya berisi 8 kata, maksimal 12 kata. Boleh kurang dari 8, boleh 8,
Boleh 12 tapi tidak boleh melewati 12 suku kata. Berikutnya, baris pertama dan kedua merupakan sampiran, dan berikutnya adalah baris yang ketiga dan keempat merupakan isi, ya. Itu. Lihat penggolongan pantun sesuai dengan siklus kehidupan manusia. Itu ada di tema 1 pembelajaran kedua halaman 11 dan seterusnya. Penggolongan pantun sesuai dengan siklus kehidupan itu dibagi menjadi 3. Ada pantun anak-anak atau kanak-kanak, ada pantun muda, dan ada pantun tua. Lihatlah contoh di slide ini. Contoh pantun kanak-kanak. Terbang rendah burung kutilang, hingga bidahan sambil menoleh. Hatiku senang tiada kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Itu contoh pantun kanak-kanak. Contoh pantun muda. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kakanda main ke rumah? Contoh pantun tua. Enak benar tinggal di Banjar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar, agar cita-citanya kelak tercapai. Nah, ini semua adalah pantun, tetapi kepada siapa ditujukan itu berbeda-beda. Ini untuk anak-anak, ini untuk pemuda atau yang muda-muda, dan ini untuk yang tua-tua. Coba lihat buku paket halaman 11. Pantun anak-anak itu menggambarkan perasaan yang dialami oleh anak-anak seperti suka dan duka. Berarti ada 2 pantun anak ini, ada pantun suka dan ada pantun sedih. Sedangkan pantun remaja atau dewasa ini biasanya bercerita tentang cinta dan perjuangan mencari nafkah. Jadi itulah umumnya isi pantun tersebut. Nah, dari pantun muda ini bisa kita lihat lagi ada 5 jenis pantun. Ada pantun perkenalan, yaitu berisi ungkapan perasaan hati untuk berkenalan. Kedua, ada pantun berkasih-kasihan, itu biasanya berisi curahan hati, perasaan senang, perasaan tidak ingin berpisah, pujian dan sanjungan. Itu biasanya di pantun berkasih-kasihan. Lalu ada pantun perpisahan. Ini berisi kenangan indah yang pernah dilalui, perasaan sedih atau perasaan tidak ingin berpisah. Yang berikutnya pantun beribah hati, yaitu pantun yang menyatakan perasaan sedih ditinggal oleh orang yang disayangi. Dan yang terakhir pantun dagang. Nah, pantun ini ditulis saat mengenal nasibnya. Pantun dagang berisi perasaan tertekan, sedih atau merasa karena harus jauh dari tempat tinggal. Nah, itu ada 5 jenis pantun muda. Ya, sekali lagi, pantun perkenalan, berkasih-kasihan, perpisahan, beribah hati, dan pantun dagang. Berikutnya pantun tua, yaitu pantun berisi pengajaran yang diberikan orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda. Selain itu, pantun orang tua ini berisi nasihat, ibarat atau sindiran. Jadi kita melihat ada juga 5 jenis pantun orang tua ini. Yang pertama adalah pantun nasihat. Ya, ini berisi nasihat, tujuannya agar orang yang dinasihati selalu ingat dan melakukan nasihatnya. Berikutnya ada pantun adat, berisi pengajaran untuk menjaga adat yang berlaku. Berikutnya pantun agama, berisi pengajaran untuk taat pada agama yang dianut. Berikutnya pantun budi, berisi pengajaran untuk berbuat baik kepada orang lain. Dan yang terakhir pantun kepahlawanan, berisi tentang semangat untuk melakukan perjuangan dan juga untuk mengingat jasa-jasa para pahlawan. Jadi
pantun untuk orang tua ini juga dibagi menjadi 5 ya. Pantun nasihat, pantun adat, agama, budi, dan kepahlawanan. Nah, inilah pantun atau jenis-jenis pantun. Nah, anak-anak menjelaskan isi pantun ya. Tadi sudah kita singgung di awal bahwa baris pertama dan kedua pantun adalah sampiran, sedangkan baris ketiga dan 4 adalah isi. Coba kita baca bersama. Bawa paku dan juga palu, digunakan untuk buat pagar. Olahraga rutin sangat perlu, tubuh jadi kuat dan bugar. Nah, lihat sajaknya di baris pertama lu, di baris ketiga lu, berarti di baris kedua ar, di baris ketiga 4 ar, berarti polanya sudah benar, A B A B ya. Nah, lihat baris pertama kedua sampiran hanya pengantar rima, dan baris keempat, ketiga dan keempat itu adalah isi. Nah, apa itu isi? Isi atau makna pantun di dalam pantun yang barusan kita baca ini adalah anjuran pentingnya berolahraga rutin agar tubuh menjadi kuat dan bugar. Nah, ini berisi tentang anjuran untuk berolahraga secara rutin. Tujuannya adalah supaya tubuh menjadi kuat dan bugar. Nah, itu dia cara menemukan isi dari sebuah pantun. Nah, anak-anak, supaya lebih mantap, lebih paham, ada sebuah pantun di slide terakhir ini ya. Nanti kamu mencoba menemukan isi dari pantun di bawah ini. Pantunnya begini. Menanam bunga bersama bunda, tanam di pot pada sore hari, bekerja sama dengan sesama, hidup rukun, hati menjadi damai. Nah, ingat baris pertama kedua hanya pengantar rima, tetapi baris ketiga dan keempat adalah isi dari pantun itu sendiri. Nah, tugas anak-anak kami cari apa maksud dari baris ketiga dan keempat yang merupakan isi dari pantun tersebut. Nah, itu saja untuk kita pagi ini atau untuk hari ini. Semoga anak-anak bisa memahaminya dan bisa mengerjakan kegiatan ini ya. Anak-anak hanya menulis isi dari pantun ini. Jadi isinya terletak di baris ketiga dan keempat. Tadi sudah ada contoh. Nah, ini dipahami dulu contohnya ini, lalu kira-kira bayangannya seperti apa bisa nanti dituangkan pada pantun yang lembaran terakhir ini. Oke, itu saja anak-anak. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat.